everybody. Today we are going to talk about gerund. Yeah, gerund is the ing form used as noun. Insya Allah, hari ini kita akan membahas kembali lagi pelajaran kita mengenai materi gerund. Insya Allah kita akan jumpa secara detail. Berbicara tentang gerund, gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda dengan penambahan partikel ing atau sering dikatakan verb ing yang digunakan menjadi gerund sebagai kata benda. Biasanya gerund itu contohnya seperti sleeping, drinking, swimming. Misalnya sleep, kata kerja pertama ditambah partikel ing jadi sleeping. Kemudian ada drink, drinking, ada swim, kata kerja pertama ditambah partikel ing menjadi swimming, dan banyak lainnya. If we are going to talk about kind of gerund, kalau kita berbicara tentang tipe dari gerund atau jenisnya, banyak sekali jenis dari gerund. Namun, khusus pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari seperti ada sedikit tidaknya 3 jenis gerund yang sering kita temui. Yang pertama ada gerund as subject. Yang kedua ada gerund as object. Dan yang ketiga itu ada gerund as modifier of the noun. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama kita bisa melihat, we can see the kind of gerund as subject. Gerund as subject in Indonesia adalah gerund yang berposisi sebagai subjek. Jika teman-teman sekalian ataupun anak-anak Bapak menjumpai kata kerja verb partikel ing yang posisinya sebelum kata kerja, itu dinamakan kata gerund. Contoh seperti ini. Drinking milk is my hobby. Minum susu adalah hobi saya. Nah, bisa kita lihat drinking milk ini adalah merupakan subjek yang dimana ada is sebagai verb dan ini sebagai subjek, padahal ini adalah kata kerja verb ing. Namun jika dalam posisi ini drinking adalah sebagai kata benda yang disebut dengan gerund. Ya, drinking milk is my hobby. Minum susu adalah hobi saya. Kemudian kita bisa lihat contoh kedua. Reading makes me know many things. Membaca membuat saya tahu banyak hal. Reading adalah verb ing menjadi subjek sebagai noun. Di mana letak kata kerjanya? Ini verbnya. Dan ini kata kerja partikel ing menjadi gerund, menjadilah kata noun yang berposisi sebelum verb. Jadi membaca membuat kita tahu banyak hal. Lanjut, kita ke nomor 2, ada gerund as object. Gerund as object, gerund yang berposisi sebagai objek. Kalau kita tahu kalau objek itu adalah tentu benda. Kalaupun itu kata kerja, harus diubah menjadi gerund supaya kata kerja tersebut menjadi noun. Contohnya di sini kita berbicara tentang gerund sebagai objek. Ada 3 tipe di dalam gerund sebagai objek. Pertama ada object of certain verb gerund. Kemudian yang kedua ada object of preposition.
preposition, kemudian ketika ada objek complement, the complement of the sentence. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada object of certain verb gerund. Jadi ini ada kata kerja untuk gerund berlaku pada kata kerja tertentu. Jadi di dalam kata kerja ada kata kerja tertentu untuk gerund. Bisa kita lihat pertama ada contohnya. Anto prefers staying at home. Jadi prefer ini adalah golongan dari certain verb gerund. Ya. Jadi ada dia, ini adalah prefer ini merupakan golongan dari certain verb gerund. Kemudian bisa kita lihat yang kedua, I can't stop loving you. Begitu juga dengan stop. Stop adalah bagian dari certain verb gerund. Dia adalah kata kerja verb tertentu. Jadi dia tidak berlaku. Khusus untuk kata kerja certain verb gerund, dia setelah penggunaan certain verb gerund, kita menggunakan gerund di sini. Ya. Oke, kita akan lanjut. Dari sini bisa kita lihat ada object of preposition. Jadi, object of preposition ini adalah penggunaan gerund setelah menggunakan kata depan. Setelah menggunakan kata depan preposition. Contohnya, after eating. After adalah kata depan dan wajib setelahnya menggunakan eating. Tidak ada yang namanya after eat. Itu salah. Tetapi jika kita menggunakan after eating, I wash my plate. Setelah saya makan, saya mencuci piring saya. Ya, tidak ada penggunaan kata depan tanpa menggunakan kata kerja verb in untuk gerund. Jadi tidak ada kalimat setelah kata preposisi menggunakan kata kerja yang tidak menggunakan partikel ing. Itu tidak tepat. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua bisa kita lihat, you should pray before sleeping. Ya. Before ini juga kata preposition. Dan ikuti dan kemudian diteruskan dengan kata ini B dan ini objek sebagai noun, sebagai gerund. Kamu seharusnya berdoa sebelum tidur. Kamu seharusnya berdoa sebelum tidur, seperti itu. Dan selanjutnya ada lagi yang namanya object complement atau the complement of the sentence. Ya, jadi dia ini objek ini sebagai complement, pelengkap, seperti itu. Objek sebagai pelengkap. Misalnya contohnya itu, my hobby is playing a game. Jadi ini kata subjeknya, ini verbnya, ya. Hobi saya adalah bermain game. Kalau tidak ada menggunakan objek complement, misalnya kita tutup nih, my hobby is. Hobi saya apa? Kan tidak ada penjelas, kan tidak ada maksud tertentu. Makanya kita gunakan objek complement. Harus menggunakan verb in. Playing game, jadi kita gunakan my hobby is swimming, my hobby is reading, my hobby is drinking, my hobby is sleeping, dan lainnya. Dan kemudian contoh selanjutnya, his activity every Monday is shopping
with his friend. Ya, every Monday. Nih, shopping. Jadi ini shopping adalah sebagai objek komplimen, objek pelengkap. Jadi kalau ada gerund, kalau ada kata kerja yang dijadikan sebagai noun, itu menjadi objek komplimen ketika dalam kondisi seperti ini. Dan tipe selanjutnya atau jenis gerund selanjutnya adalah gerund as modifier of the noun. Jadi gerund as modifier of the noun adalah gerund yang sebagai penjelas. Ya, modifier itu adalah penjelas untuk kata benda selanjutnya. Misalnya nih, kita lihat dulu patternnya. Pattern gerund plus noun, what the noun is for. Ya, pola gerund ditambah kata benda, dan yang bermaksud seperti itu adalah maksudnya kata benda itu buat apa? Ya, benda itu buat apa maksudnya? Tujuannya itu apa? Misalnya kita lihat seperti ini, contohnya meeting room. Seringkali kita melihat atau mendengar kata-kata meeting room. Artinya ini adalah gerund dan ini adalah noun. Ini adalah kata kerja penting atau gerund dan ini adalah noun. Sesuai kan? Maksudnya apa? Room for meeting. Ruang untuk pertemuan. Ya, jadi ini maksudnya tempat untuk pertemuan. Itu dia. Itu sering kita dengar juga. Atau misalnya tertulis kalau tidak di atas pintu sebuah instansi ataupun lembaga ataupun sekolah, itu sering kita dengar. Sering kita lihat meeting room. Ada juga kita mendengar parking area. Ya. Parking area, di mana gerundnya? Gerundnya sudah jelas ini. Kemudian ada lagi area. Area adalah noun. Parking adalah gerund sebagai kata booking sebagai benda. Parking area atau bermaksud dengan area for parking. Jadi itu bahwasanya menandakan lokasi itu, wilayah itu adalah tempat parkir. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi perlu kita ingat, perlu saya perjelas kembali bahwasanya gerund itu adalah is the thing from used as noun, atau gerund itu adalah kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda, yang contohnya adalah menggunakan partikel ing sesuai dari ini. Dan jika kita berbicara tentang jenis gerund itu memang sangat banyak jenis gerund. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas tentang ini saja. Ada 3 jenis gerund yang kita bahas hari ini. Yang pertama tentang gerund as subject, yang kedua tentang gerund as object, yang ketiga tentang gerund as modifier. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. I think enough for our materi about gerund. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. I'm so thank you for your all my student. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody.